Hello bro people, welcome back di my channel Pahaya Ribut. Apa kabar? Semoga kalian baik-baik saja ya bro people. Oke bro people, kali ini saya akan menceritakan tentang kejadian ya. Teman saya ini namanya Dani ya. Dia dulu sopir di rental mobil, di daerah rental mobil di daerah saja Kasongan ya teman-teman. Nah pada tahun 2004 lalu dia dapat job penumpang ya ke arah daerah Palangkaraya yang Kalimantan Tengah, dan pada saat pulang sekitar jam 10 malam, dia pada saat itu biasa-biasa saja. Setelah mengantarkan penumpang di daerah Palangkaraya, dia langsung PP ya teman-teman, pulang pergi. Pada saat itu 20 km lagi dia sampai ke rumahnya. Nah, di dalam perjalanan itu dia mencium bau-bau melati di dalam mobil, dan aneh terasa. Apakah dia berpikir dan begini, jadi apakah ini ada bau-bau melati di dalam mobil? Dan pada waktu itu dari arah Palangkaraya ke Kasongan dia sudah sekitar jam 11 malam ya. Jalanan sepi, tidak ada yang melintas pada waktu itu, pada tahun 2006 itu, dan pohon-pohon banyak yang ada di samping-samping jalan. Sesekali dia melihat spion, tidak ada mobil satupun yang melintas, dan juga dia sesekali juga melihat spion dia ke arah kursi. Dan pada saat dia melihat di arah kursi, dia melihat, tak sengaja melihat sosok ada seorang wanita berbaju putih ada di kursi tengah. Namun dia tidak bisa berkata-kata, dia takut juga, dia berteriak. Dia takutnya kalau sosok itu mencekik lehernya. Dia terus melaju menggas mobilnya, dan pada saat beberapa kilometer lagi dia sesekali melihat spion itu, dan dia melihat sosok itu sudah tidak ada teman-teman. Jadi Dani ini tidak melihat sosok itu. Dia agak tenang, dia lanjutkan lagi, dan ternyata dia sekali lagi melihat spion itu, dan melihat spion itu dia sangat kaget lagi teman-teman. Jadi sosok itu pindah ke kursi paling belakang ya teman-teman, duduk di sebelah kanan. Nah, dia semakin takut, dan bentar lagi dia akan sampai di rumah pemukiman ya teman-teman. Pada saat itu dia menahan ketakutannya di dalam mobil itu, dan pada sampai di daerah pemukiman dia langsung loncat dari mobil dan tidak ada apa-apa, langsung loncat. Dia mendatangi rumah pemukiman, mungkin rumah pemukiman itu ada sekitar 2 atau 3 rumah. Dia mengetuk pintu rumah itu dan tidak ada yang membuka. Padahal waktu itu pemukiman itu lampunya menyala ya teman-teman. Jadi sekitar setengah 12-an malam itu sudah dia di situ, dan dia sangat takut. Dan pada akhirnya dia menelpon ya teman-teman, dia menelpon teman-temannya yang di rental ini. Tidak ada yang mengangkat ya teman-teman, tidak ada yang mengangkat karena mungkin ini sudah malam ya. Dan pada akhirnya dia menelpon temannya, dan pada dia menelpon temannya itu temannya bertanya, oh kenapa malam-malam seperti ini? Iya, dia mengaku bahwa lampu depannya itu mati sebelah. Dan pada akhirnya temannya ini mau ya mendatangi dia, dan temannya ini pun mendatangi dia, dan dia menunggu. Dia tidak berani melihat di arah mobil itu teman-teman. Dia, nama temannya ini Wahyu. Nah, pada akhirnya sudah menunggu lama sekitar 15 menit, akhirnya Wahyu itu datang. Dia bertanya, lampumu kenapa? Dan pada akhirnya dia tidak mau bilang ya teman-teman bahwa di situ dia diganggu oleh sosok seorang kuntilanak. Dan pada akhirnya setelah Wahyu datang, mereka melanjutkan perjalanan ya teman-teman, dan si Dani ini membawa mobil dan Wahyu ada di belakang. Nah, pada saat sampai di rental mobil itu, mereka sudah sampai di tempatnya. Si Wahyu ini setelah turun dari motor itu seperti kaku ya teman-teman, matanya pucat. Jadi si Dani ini menarik tangannya, ayo menarik tangannya, kita pulang ke rumah, nginap di rental, bahwa mengajak minum kopi dulu. Si Wahyu ini tidak bisa ngomong apa-apa masih teman-teman.
jadi temannya Wahyu ini. Dan pada akhirnya si Wahyu ini menceritakan kepada si Dani bahwa waktu perjalanan pulang, dia waktu naik motor dia melihat hantu sosok putih itu mengarah kepadanya dari belakang kursi. Dan itulah jadi teman saya dan ini akhirnya menceritakan kejadiannya itu. Lalu lanjut lagi cerita Wahyu ini. Di dalam cerita Wahyu ini mobil itu bergoyang-goyang ya teman-teman. Jadi pas saat pulang bergoyang-goyang. Dia tidak berani meneraki atau klakson si Dani ini. Dan bergoyang-goyang itu setelah itu pindah lagi ke atas kap mobil. Dia duduk di situ sambil jalan mobil itu dan dia menatapi tajam ke Wahyu. Jadi seperti itulah teman-teman. Dan pada akhirnya mereka satu malam itu tidak bisa tidur ya sampai pagi. Dan pada saat besokan harinya si Wahyu ini sakit dan teman saya Dani ini akhirnya mencari orang pintar atau mencari orang kiai untuk mendoai atau menyembuhkan si Wahyu ini. Dan akhirnya si Wahyu ini sembuh. Oke, bro people, itulah kejadian yang ada alami oleh teman saya Dani. Pada saat itu dia punya mobil dan mengantarkan penumpang. Memang kita ini berhidup berdampingan. Oke, bro people, terima kasih sudah menonton dan jangan lupa like, subscribe channel ini, share video ini ke teman-teman lainnya. Kami dari tim Bahaya Keribut berterima kasih sudah share video ini dan subscribe video ini teman-teman. Saya tim Bahaya Keribut, see you in the next video.